Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore ini saya berada di SMA Negeri 8 Jakarta. Di sini bertemu dengan para guru yang kebetulan nih memang punya program untuk membangun sekolah ramah anak. Tentu hal ini patut kita apresiasi. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati dan banggakan Bapak Kasurin kita, Bapak Sony Junarsoni, MPD. Yang kita banggakan teman kita, tapi sekarang beliau udah terbang tinggi jadi komisioner KPAI, Ibu Retno Listiarti. Dulu temannya Pak Teguh, mana Pak Teguh? Iya. Enggak Pak Teguh? Di lab school. Ya, alumni lab school Rawamangun ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, teman-teman semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa. Siang hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga selalu tercurah untuk yang kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah kita sudah menjalani bulan ke-8. Keren. Kita juga sudah mengikuti deklarasi sekolah ramah anak. Masih banyak hal-hal yang perlu kita perdalam, kita kembangkan supaya dalam penerapan kurikulum merdeka maupun sekolah ramah anak itu berjalan dengan lancar. Maka dari itu, kedepannya kita akan selalu mengikuti kegiatan di hari Jumat siang. Saya waktu itu sempat kumpul dengan teman-teman di jajaran pimpinan. Dengan kondisi kita setelah sholat Jumat selesai, kita tidak ada kegiatan, maka kita akan maksimalkan nanti dengan kegiatan pengembangan wawasan. Atau saya sampaikan ke teman-teman waktu itu, Jumat belajar. Insya Allah Jumat belajar itu kita mulai hari ini dengan menghadirkan Ibu Retno. Dan pada kesempatan ini kita juga mohon kesediaan Pak Kasudi nanti membuka acara ini secara resmi dan mohon arahan untuk selanjutnya bagaimana sekolah kita akan semakin baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan. Apa yang nyebutnya ya? Karena terlalu tinggi jabatannya nih. Retno ya. Saya nyebutnya Pak Retno ya. Retno. Karena kawan lama. Teman sejawat, kawan lama. Guru saya dalam banyak hal, terutama kaitan dengan persoalan anak ya Bapak Ibu ya. Memang beliau lah yang ahlinya ya, potensinya luar biasa. Sering menjadi narasumber di berbagai macam media. Kalau ada persoalan terkait dengan anak, pasti yang menjadi narasumber adalah Retno ya. Sumber bukan sumber masalah ya, bukan sumber bencana juga, sumber yang diminta ya. Dan beliau masih komisioner ya KPAI, dan kita berbangga Bapak Ibu ya punya seorang guru, seorang kepala sekolah yang kemudian menjadi komisioner yang pemikirannya digunakan di tingkat dasar. Tepuk tangan untuk Bu Retno dong. Siapa ya? Udah lama nih. Saya baru bayar utang ya, karena 2 pertemuan yang saya undang khusus, saya nggak datang. Alhamdulillah hari ini tidak ada rapim, jadi saya membatalkan 2 agenda untuk Bu Retno nih. Alhamdulillah. Kangen juga dengan 8 ya. Kemarin walaupun udah ketemu, pengen ketemu lagi. Pak Muklis, ya Pak Sekolah yang luar biasa bersama dengan para wakil dan staf lainnya, Subang Tetap Usaha, Mas Nanto, sehat ya, Mas, semangat, bukan dong maskernya dong, nggak sakit kan? Nah, senyumnya saya pengen lihat, kelihatan lelah kan? Tadi habis baru Pak. BK atau BK? Halo BK? Semangat BK? Bukan dong, saya pengen lihat nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih, sebuah kehormatan diundang ke sini, bisa berbagi. Kebetulan ketemu juga dengan teman lama di lab school, sama guru lab school dulu ya Pak Teguh. Kemudian teman kuliah saya ya, Bu Lisa, Pak, kita udah lama banget nggak ketemu ya Bu Ija ya. Bertahun-tahun sama-sama PKN Pak, satu kampus, satu kelas. Iya. Oh iya, di situ Bapak nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai aja, langsung aja deh, terus aja. Ya, sebenarnya gini ya, bagus banget bahwa tadi Pak Kasudin menyebutkan soal sekolah ramah anak. Itu juga sebenarnya Bu Kadis juga bicara sama saya bahwa pingin menghapus ya Pak 3 dosa besar, dan nanti pada tanggal 2 Mei tahun 2023 Bu Kadis akan mengumumkan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta betul-betul akan melaksanakan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah. Nah, karena itu sejalan dengan pergubnya kita juga, pergub dari nomor 86 ya, tahun 2019 persis sebelum pandemi. Sehingga ini pergub belum sempat disosialisasi pandemi. Nah, akhirnya banyak sekali sekolah memang tidak paham terkait pergub ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sekolah ramah anak ini juga masuk ke dalam indikator kota layak anak. Dia berada di indikator nomor 19 ya, sehingga setiap ada penilaian kota layak anak pasti tim penilai pemerintah pusat akan datang ke sekolah yang dirujuk oleh pemerintah provinsi. Nah, sebenarnya sekolah ramah anak tuh kayak apa gitu? Pasti Bapak Ibu pernah dengar ya. Tapi kan bukan berarti anaknya ramah-ramah gitu ya. Jadi seperti apa sebenarnya sekolah ramah anak? Kita sebenarnya tidak perlu membangun atau membentuk sebuah bangunan baru. Jadi kalau wah ini apaan, makanan apaan lagi nih, beban apa lagi di sekolah, sebenarnya enggak ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang diubah adalah mindset kita. Tapi bahwa prinsip mindset yang itu adalah berpatokan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga dalam Undang-Undang Sidiknas. Jadi di pasal 12 Undang-Undang Sidiknas itu disebutkan bahwa sekolah dan Bapak Ibu sekalian wajib memfasilitasi peserta didik untuk ya mengembangkan bakat, minat, dan potensinya. Itulah kenapa kemudian Pak Nadiem menelurkan program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu prinsipnya begini. Pak Nadiem itu tidak mau lagi bahwa sekolah-sekolah itu keunggulannya pakai nilai gitu loh. Jadi nilai akademik menentukan keunggulan sekolah, itu tidak lagi. Tetapi di kurikulum Merdeka ini keunggulan ditentukan oleh potensi masing-masing sekolah. Ada potensi apa di sekolah atau bakat apa dari anak-anak Bapak Ibu yang mampu dikembangkan. Nah, sehingga itu menjadi keunggulan sekolah. Jadi kalau misalnya MHT gitu ya, dia keunggulannya memang harus 120 IQ-nya, memang bahkan ada pengarahan untuk OSN dan lain-lain, maka mereka memang ambil keunggulan itu. Nah, Bapak Ibu di SMA 8 ngambil keunggulan apa gitu. Beberapa sekolah yang memang menyadari bahwa secara akademik mereka tidak mungkin gitu ya mengunggulkan itu, maka mereka memutuskan untuk mencari. Nah, beberapa sekolah misalnya saya contohkan, SMA Negeri 1 Cilengsi itu memutuskan barongsai misalnya. Jadi mereka itu bikin barongsai itu karena kebetulan memang berada di Jalan Pasar Lama yang di situ banyak keturunan jadi Chinese. Nah, lalu ada budaya yang ternyata menyaksikan barongsai luar biasa indah gitu. Dan itu atraksinya luar biasa gitu. Pelatihannya bertahun-tahun untuk anak-anak itu mampu. Jadi ketika itu dianggap sebagai oh ini kearifan lokal, ada budaya lokal ini, kembangin. Ternyata bukan hanya anak-anak dari keturunan Chinese yang bisa memainkan, kemudian yang lain juga. Contoh lain misalnya, SMP Negeri 139 itu, dia punya gamelan. Nah, kemudian dia mengunggulkan itu dalam arti mengembangkan seni tradisional. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekarang punya keunggulan apa di sekolah? Itu dikaitkan, satu, tentang sekolah ramah anaknya. Kedua, bahwa Bapak Ibu ingin menerapkan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu sebenarnya itu secara prinsip keunggulannya tak lagi ditentukan oleh nilai akademik. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya tadi Pak Sony bilang kalau sekolahnya aman, nyaman, tentram, maka anak-anak bisa belajar maksimal ya Pak.
Sehingga keunggulan itu juga terfasilitasi, tidak hanya soal akademik. Karena Garner bilang ada 9 kecerdasan, dan ternyata tidak anak itu dilahirkan dengan keunikan. Tidak semua anak punya kecerdasan akademik. Jadi sekolah suruh memfasilitasi yang lain. Apalagi sejak zonasi, saya yakin pasti berpengaruh besar pada sekolah ini. Nah di situ maka cari keunggulan lain. Saya yakin anak-anak Bapak Ibu punya banyak keunggulan yang pasti bisa ditemuin. Betul. Jadi kalau dia itu sekolah sehat, sekolah adiwiyata dan lain, itu sebenarnya sudah mengarah sekaligus kepada sekolah ramah anak. Jadi Pak Sony kalau itu diajukan, sekolah ini ya adiwiyata ya, sekolah ini juga dapat predikat sekolah sehat, maka sebenarnya itu kalau diajukan dalam sekolah ramah anak untuk penilaian KLA, udah pasti nilainya sangat tinggi gitu. Nah, Bapak Ibu kemudian mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak. Jadi hak anak itu, anak dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Perlakuan salah itu banyak, definisinya memang bebas kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kita jangan sampai di dalam proses pembelajaran memperlakukan salah. Contoh misalnya gini, bukan dinas pendidikan di berbagai daerah itu akhirnya melarang lato-lato dibawa ke sekolah gitu. Nah sebenarnya dinas-dinas itu tidak melarang anak bermain kan, boleh main tapi bukan main lato-lato gitu. Karena ternyata beberapa kasus ketika lato-lato dimainkan ternyata kelempar, ya pecah mengenai kaca, dan anak yang berada di dekat kaca kemudian terluka. Lalu anak-anak ternyata naik motor, dijemput orang tuanya, langsung main lato-lato. Talinya terlepas mengenai pengendara lain. Jadi sebenarnya banyak gitu penyebabnya. Bukan dilarang main, enggak. Boleh main tapi jangan main lato-lato, lagi berisik gitu. Lagian juga sekolah kan tugasnya memfasilitasi untuk tujuan pembelajaran. Lato-lato ini untuk apa dari sisi tujuan pembelajaran gitu. Jadi memang kadang kita tuh kalau itu melanggar hak anak, ya enggak gitu. Ketika larangan itu dibuat justru untuk melindungi dan mencegah anak-anak terluka. Termasuk misalnya lagi main, bertengkar, gurunya nggak ada gitu kan. Namanya juga guru jumlahnya sedikit dibanding murid. Lalu yang bertengkar ini memukulkan lato-lato ke kepala temannya yang lain. Kan itu juga membahayakan. Belum lagi yang kena mata dan lain-lain. Jadi ini kita harus bedakan antara berniat untuk memfasilitasi dengan tujuan pembelajaran kurikulum, kita lihat, dengan tadi nggak usah takut Bapak Ibu soal hak. Saya ingin bilang ke Bapak Ibu bahwa anak-anak itu harus diberi sanksi kalau dia salah. Tidak ada kemudian nanti kita dilaporin polisi, nggak ada. Kalau Bapak Ibu berpatokan pada bahwa memberi sanksinya bersifat edukatif. Nah, bersifat edukatif itu seperti apa Bapak Ibu? Nah, kita nanti akan bahas, tapi banyak contoh. Saya contohkan ya. Saya pernah menangani kasus di Sumatera Utara. Jauh banget, itu 7 jam saya naik kendaraan darat dari Medan. Di sana bisa bayangkan SD di kampung, WC-nya kayak apalah kira-kira. Jadi yang saya datengin ini, kenapa saya nyebut WC? Karena si anak mengalami trauma akibat dihukum gurunya suruh jilat WC. Nah, anak itu kesalahannya sebenarnya adalah tidak membawa kompos. Jadi hari itu disuruh semua bawa kompos, anak ini lupa bawa. Nah, sebenarnya gurunya ngasih 2 hukuman menurut anak itu ketika saya bertanya pada keluarganya dan anak itu. Sebenarnya ada 2 pilihan. Pertama, suruh bawa nasi goreng besok untuk teman sekelas. Sementara teman sekelasnya 28. Nah ini dia merasa mikir, kasihan mamaku, capek masak, kami juga kekurangan beras. Itu kan tidak mendidik dan gak ada hubungannya dengan pembelajaran yang sedang dia berikan. Jadi dia tuh sebenarnya pikirannya bagus sih si guru. Bawa ngompos tanaman sekalian belajar IPA. Bagus sih dari sisi itu, tapi ketika nggak bawa, kenapa anak itu harus dihukum seperti itu? Nah anak ini mikirin kepentingan ibunya. Lalu dia pilihlah yang kedua, yaitu jilat WC. Disuruh 12 kali, jilatan keempat dia muntah. Setelah itu dia nggak pernah bisa masuk sekolah. Tiap masuk pintu gerbang muntah, tiap masuk pintu gerbang muntah. Anak ini mengalami trauma. Sementara di kampung mana ada psikolog, di SD mana ada guru BK. Nah disitulah kemudian bertemulah kami dengan guru-guru. Guru-guru tuh bukan berarti, kalau gitu kami nggak berani menghukum, bukan begitu. Jadi saya bilang Bapak Ibu,
yang hubungannya dengan pembelajaran dan sifatnya edukatif. Misalnya kasus tadi, kenapa ibu nggak kepikir, saya bilang, bahwa kamu lupa ya, sekarang bantuin tuh sama teman-temanmu ngompos. Besok kamu bawa komposnya 2, temannya 1 bungkus, dia harus 2, kan dihukum. Besok datang lebih pagi, kita masuk jam 7, kamu sudah tiba di sekolah pukul 6.15. Ibu akan datang, kamu kompos sendiri itu, 2 kompos yang kamu bawa. Kira-kira itu lebih pas nggak hukuman seperti itu? Nah, itu yang disebut dengan menghukum, tapi secara mendidik, mengedukasi. Jadi anak ini akan belajar kok, dia gini, jangan lupa lagi, nanti datang pagi-pagi, nanti bawa lebih banyak. Kan itu pembelajaran. Nah, yang nggak boleh kan mukul, Bapak Ibu. Lalu guru-guru sempat tanya sama saya, Bu, batasannya apa sih Bu nggak ngelakuin kekerasan ke anak? Yang semuanya nggak boleh. Kan cuma nyentil Bu, cuma jewer Bu. Terus saya bilang, Bapak Ibu tahu nggak telinga ada di mana? Kepala. Ketika dijewer, disentil itu ada saraf dekat otak yang juga kena. Sering-sering dilakukan, kalau nanti akan berdampak pada otaknya loh. Nah ini sering mukul kepala anak, beturin, itu adalah hal yang nggak boleh dilakukan oleh orang tua kan. Guru juga nggak boleh kan, karena dia akan berdampak pada tumbuh kembang si anak. Jadi semua hal yang membahayakan si anak ya nggak boleh gitu. Jadi dulu saya ditampar sama guru nggak kenapa-napa. Saya dulu ditendang, ya itu kan dulu gitu. Dan dulu gak ada undang-undang perlindungan anak. Dulu juga gak ada undang-undang KDRT. Jadi udah berubah kan. Perubahan ini kita harus sikapi. Jadi sebagai guru kita juga gak boleh melanggar hukum kan gitu. Nah berikutnya mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan dan perlindungan anak di pendidikan. Nah ini sebenarnya prinsip sekolah yang ramah anak. Jadi ini termasuk soal misalnya perlindungan bangunan Bapak Ibu. Kalau retak-retak gimana nih? Ya, kemudian tadi evakuasi, ada nggak evakuasi, kemudian jalur kumpul? Kalau nggak ada, terus terjadi gempa saat belajar, apa yang terjadi? Nah, itu ramah anak tuh sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu kemudian kalau udah punya jalur evakuasi harus ada latihan. Bikin tanda, ya kita mau latihan bahwa tiba-tiba ada gempa nih. Jadi anak-anak itu akan belajar mitigasi namanya. Dia akan belajar bahwa yang nggak usah tiap minggu, ya 2 bulan sekali ngingetin. Jadi ketika ada gempa, nggak bareng-bareng turun rebutan di tangga, itu nggak akan terjadi. Anak-anak akan berbaris sesuai dengan yang dilatih gitu. Nah Bapak Ibu penting seperti itu karena negeri kita rawan terhadap gempa. Nah jadi yang dimaksud sekolah ramah anak tuh sampai ke sana. Bahkan kalau saya datang ke sekolahnya Pak Sony ya, yang kayak sekolah Korea itu loh Pak, SDN negeri berapa ya Pak? 09 ya Pak? 08. 08. Betul, itu di ujung-ujung tembok ditempel itu loh. Itu menandakan apa? Kalau anak lari, jatuh, terus kena, ya itu ada karetnya di pinggir. Nah itu yang kayak gitu sekolah ramah anak tuh ngelindungin gitu. Nah, Bapak Ibu kira-kira seperti itu. Tapi kalau anak SMA, ya mungkin ya itu penting ya. Untuk misalnya tangga naik, tangga turun. Kalau banyak ya mending pisahin. Tapi kalau enggak harus diberi tanda. Ya itu hal yang kayak gitu doang sebenarnya. Yang karena bukan cuma anak-anak yang terlindungi, Bapak Ibu juga terlindungi. Bayangkan nih lagi ngajar, tahu-tahu gempa. Kita nggak pernah tuh ada persiapan apapun. Bapak Ibu, gempa ya gempa. Bapak Ibu lari duluan. Anak-anak bengong, ini gimana? Ya. Maka harus dilatih gitu. Jadi Pak harus dibiasakan kelak. Jadi mitigasi bencana penting ya. Kasus Turki dan Syria tentu mengejutkan kita ya. Itu 7, ya yang pernah terjadi seperti di Aceh dulu. Nah negeri ini kita aja berapa kali kena guncangan gempa yang ada di Banten. Dan diduga ini akan terus bergerak karena dalam pertimbangan bahwa wilayah selatan yang mulai Cinere, Depok itu akan kena nanti. Kapannya kita nggak tahu. Nah, tapi untuk wilayah Jakarta Utara itu akan kena tsunami-nya sejauh 15 kilo. Nah, kita tahu dari mana? Ya dari ilmuwan. Ilmuwannya ngomong begitu. Ini karena kan lempeng bumi, Bapak Ibu kan banyak yang IPA nih. Kan bergerak kan? Ini ketemu kan? Nah, sebenarnya mereka cuma ketemu aja ngagetin kita kan. Jeder gitu. Ya kan Pak?
Dia bergerak ke kiri, ke kanan, ngagetin kita semua. Nah, kalau guncangannya kencang, pertemuannya sangat kencang, ya terjadi kasus seperti di Turki. Turki nggak siap sama sekali, 19.000 korban gitu. Kita nggak mau dong, anak-anak lagi jam belajar, korbannya tinggi. Ini lantai 3. Terus saya tadi naik tangganya sempit. Kebayang deh kalau lagi, iya. Jadi Pak Muklis salah satunya adalah Bapak bikin gitu ya. Kok itu bisa jadi keunggulan kok Pak? Latihan mitigasi bencana. Jadi jangan main-main karena bisa jadi lagi belajar gitu. Jadi kita harus menyiapkan diri, kan bersiap lebih baik. Yang kedua adalah relasi kuasa timpang. Jadi antara korban dengan pelaku relasinya gimana? Karena nggak mungkin kebalik. Anak orang kaya dibully anak orang miskin tuh bisa nggak mungkin. Adik kelas ngebully kakak kelas tuh hampir tak mungkin gitu. Kalaupun ada nekat itu gitu. Umumnya ada relasi kuasa yang timpang, atasan bawahan gitu ya. Kemudian guru kepada murid, orang tua kepada anak. Ke orang tua ke anak bisa yang ngebully, bisa membanding-bandingkan anak tuh bully Bu, Pak. Keberulangan, jadi nggak sekali, berulang dilakukan. Kayak contoh yang tadi saya kasih. Paksaan yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Nah ini makanya kenapa untuk menentukan dia ini bully atau tidak yang nentuin korban. Kalau korban ngelapor, ya berarti dia nggak nyaman. Berarti itu bully jatuhnya, bukan pelaku. Jadi kalau pelaku bilang, kita akan bercanda itu lebay, bukan pelaku yang nentuin, tapi korban. Dampak ini yang bisa bahaya ya, secara emosi, fisik, akademis maupun sosial. Jadi dampak seorang anak yang mengalami kekerasan Bapak Ibu, kalau dia kena psikis, ya ini biasanya akan berdampak juga ke fisiknya. Dia jadi malas sekolah, takut sekolah. Jadi itu akan mengakibatkan seolah dia akhirnya sakit. Sakitnya tuh karena psikisnya dia sebenarnya. Nah kemudian akademik pasti turun, kemudian dia mengucilkan diri secara sosial. Jadi butuh kepekaan untuk melihat anak-anak ini korban apa bukan. Next. Berikutnya mungkin soal membangun budaya ramah anak ya Bapak Ibu. Memang perlu kehangatan, minat-minat positif, batas-batas tegas dari perilaku yang bisa tidak diterima. Misalnya masa guru olahraga ngajarin anak nggak boleh megang? Boleh, asalkan misalnya gini, ngelatih. Oke nak, gini ya caranya nih, bola voli kemudian begini. Nah, pukul gitu. Nah, ketika itu megang biar tepat bolanya, ya boleh dong megang tangannya, megang pundaknya. Yang nggak boleh kan abis itu nepok pantatnya, nah, kan boleh kan? Iya kan, gitu. Jadi ada, bukan nggak boleh megang, yang dipegang yang mana gitu ya. Nah, misalnya guru komputer nih, guru komputer. Kan kalau guru komputer tuh dia anak nanya lagi kayak gini nih, Bu, Pak gitu. Nanti kita ke belakangnya kan. Nah, terus gini nih. Nah, ini gini nih. Tapi sambil tangannya nyentuh-nyentuh dadanya. Iya, kayak gitu disikut aja, Bu. Gitu ya. Nah, kayak gitu tuh anak-anak harus diajarkan. Hal ini nggak boleh, mana yang boleh, mana tidak. Sekolah juga harus ngumumin itu, gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh pegang, boleh. Tapi pada bagian misalnya kursornya, ini megangnya gini. Kalau dia udah dikasih tahu tapi nggak bisa, kan mau nggak mau pegang tangannya, gerakin begini. Tapi kemudian tidak ngambil bonus gitu pada bagian lengan, gitu kan? Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ada pelanggaran aturan, ya boleh disanksi, tapi sanksinya tidak kejam, kayak tadi saya contohin. Kemudian perlu kelas parenting agar antara orang tua sama sekolah itu sama ngedidiknya. Seringkali orang tua manjain. Nah, ini yang bikin kesel kita gitu. Nah, jadi orang tuanya harus diedukasi juga gitu. Nah, untuk nyamain, Bapak Ibu nggak ada salahnya bikin kelas parenting. Bisa pakai Zoom. Jadi biar sama nih. Terus juga ada kekerasannya nerimanya dari rumah. Maka kalau dia lagi di kelas-kelas parenting, mungkin itu bisa membuka pikiran orang tua yang menjadi pelaku kekerasan. Next, kebijakan SRA mungkin bisa dibaca juga sih ya. Misalnya tadi mempromosikan nilai yang setara positif di upacara gitu ya Pak Muklis.
deklarasikan, nyatakan dengan, tapi betul-betul sistemnya dibangun, tidak cuma sekedar mendeklarasi foto-foto video selesai gitu. Nah, kemudian sistem pengaduannya tidak tunggal, jadi juga jangan bikin ruangan pengaduan, pelakunya orang dari sekolahan, dia dibully, masuk, dia ngadu tuh, lihat aja nanti pulangnya. Berikutnya juga si pelaku bukannya sadar, dia akan terus ngelakuin, hanya lebih hati-hati biar nggak ketahuan. Nah, jadi yang penting apa? Online kan bisa Bapak Ibu. Mungkin si anak juga lagi belajar, mau ngadu, susah juga kan? Nah, tapi kalau di rumah mungkin bisa gitu. Pakai WA, pakai email. Next. Oke, demikian ya jalannya mungkin workshop ya. Ya, workshop dengan para guru terkait dengan upaya mewujudkan sekolah ramah anak bersama para guru dan kepala sekolah SMA Negeri 8 Jakarta, dan tadi dibuka oleh Kepala Sudin ya pendidikan untuk wilayah Jakarta Selatan. Nah, jika bermanfaat ya jangan lupa loh untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.